Oke, selamat siang. Perkenalkan saya Helga. Halo. Bisa diperkenalkan nama dan asal sukunya mungkin Kak? Saya Olive, suku Makassar. Asal Saya Agus, suku Dayak. suku Dayak. Oke, jadi saya ingin bertanya sedikit tentang budaya. Pertanyaan yang pertama yaitu cara dibesarkan. Apakah ada perbedaan signifikan dari budaya kakak yang berbeda antara budaya Kak Olive dan Kak Agus? Mungkin sifat atau kebiasaan yang berbeda yang ikut terbawa setelah menikah mungkin baru ketahuan. Siapa duluan nih? Kak Agus boleh? Ya, kalau dari saya mungkin perbedaannya dari cara berbicara ya, karena kalau kami di Dayak biasa agak nada sedikit rendah, itu umum. Oke. Dan jarang ada yang suaranya besar. Dan sedangkan suara istri saya termasuk cukup besar kalau dibandingkan budaya kami di Kalimantan begitu. Oke, setuju? Iya sih. Oke. Lebih ke intonasi. Intonasi. Jadi kalau misalnya kita di Sulawesi kan kayak kenapa kok? Jadi nada Gitu. bicaranya Iya, kalau besar. mereka kayak lebih halus, lebih kemayu gitu. Oke. Jadi mungkin itu, apakah itu pernah memicu konflik dan bagaimana cara penyelesaiannya kira-kira? Sering. Cukup sering ya. Dari nada bicara sudah cukup sering. Biasanya ya habis nada bicara tinggi kita akan berdiskusi lagi bagaimana untuk ke depan untuk mengatur masing-masing nada bicara. Begitu biasanya sih untuk konflik. Untuk mengevaluasi diri. Oke. Jadi kalau misalnya nadaku yang biasanya lebih tinggi duluan kan, apalagi kalau misalnya kayak kita mau manggil orang makan aja tuh kayak ngajak ribut. Jadi kayak dia langsung bilang nadanya bisa turun dikit deh. Oke. Nada bicaranya bisa turun dikit. Oke, itu saja Itu sih. Oke, sekian. Terima kasih untuk waktunya. Oke, selamat siang. Siang. Perkenalkan, saya Helga. Bisa diperkenalkan mungkin kakaknya dari mana dan suku apa? Saya Herlena, saya dari Kalimantan Utara, saya suku Dayak. Budaya. Saya Sumarhadi Setiawan, saya asal dari Makassar, saya suku Tionghoa. Oke, jadi saya ingin bertanya sedikit mengenai budaya. Mungkin ada perbedaan mengenai cara dibesarkan atau perbedaan yang signifikan. Mungkin dari segi sifat atau kebiasaan yang berbeda dari masing-masing budaya kakak. Kalau dari saya, kalau dari pola untuk makan bersama. Oke. Kalau dari saya itu harus makan bersama. Biasanya makan lebih spesifiknya makan malam itu biasanya harus sama-sama. Sedangkan kalau di keluarga dia sepertinya enggak. Jadi masing-masing. Oke. Mungkin ada lagi perbedaan? Kalau di kami sih nggak tahu ya, tapi kalau di keluarga saya sih lebih ke kemandirian sih. Kemandirian. Jadi kami itu istilahnya ya dari kecil udah dikasih biasa ya sendiri gitu. Apa-apa mau bikin ya bikin sendiri aja gitu. Nah, jadi istilahnya cuma dipantau-pantau doang. Jadi sampai sekarang pun kadang yang bikin beda ya yang paling beda itu ya itu jam makannya yang dia dulunya harus sama-sama, sedangkan begitu nikah ya mau makan ya makan aja gitu. Oke. Gitu aja sih. Tapi itu pernah memicu konflik apa? Awal-awal sih Oke. memicu konflik karena Ya. setiap jam makan dia harus tunggu saya, sedangkan sayanya itu sibuk kerja. Jadi terkadang kalau saya belum makan dia yang kelaparan, dia yang marah-marah. Kayak ya awal-awal gitu. Oke, jadi cara penyelesaiannya kira-kira seperti apa? Penyelesaiannya kalau dari kami sih iya, karena waktu kerjanya kami tidak terlalu maksudnya tidak ada jam makan harus jam begini makan, jadi siapa yang lapar duluan ya makan aja, nggak usah saling tunggu daripada kelaparan. Oke, mungkin begitu saja. Sekian, terima kasih untuk waktunya. Oke, selamat malam. Boleh diperkenalkan dengan tante dan om siapa? Nama saya Tresia Yonatan. Kalau saya Yusuf Emlana, tapi panggilannya Bang Uca. Bang Uca. Oke. Di sini saya ingin bertanya-tanya sedikit mengenai budaya. Yang pertama, tante sebelumnya budaya apa atau orang mana? Kalau saya
dibilang campuran sih, gado-gado. Oh, gara-gara. Kalau dari papa orang tuanya Cina Makassar. Kalau dari mama ada bapaknya orang Belanda asli. Oke. Cina juga dia. Nah, kalau Om sendiri? Kalau saya gado-gado juga. Kalau ibu saya asli dari Toraja, sedangkan papa saya perantau dari Kupang. Saya sendiri lahir besar di Makassar ini. Di Makassar. Oke. Kalau Om sama Tante kira-kira sudah menikah berapa lama? 10 tahun. 10 tahun. 10 tahun. Oke. Berarti sudah cukup lama ya, sudah saling mengenal satu sama lain. Sekali. Oke, jadi pertanyaan saya, adakah perbedaan signifikan di antara sifat, mungkin bagaimana pola asuh tante sama om yang berbeda, atau sifat-sifat kebiasaan yang terbawa dari perbedaan budaya om sama tante? Oke. Kalau soal budaya, tadi Karena kami sama-sama lahir di Makassar, jadi mungkin soal budaya kita lebih ikut budaya Makassar. Makassar. Makassar, Oke. Cuma awal yang itu kadang ada masih ada tidak ada yang pendapatnya gini, saya pendapatnya gini, belum apa namanya ya, belum ketemu. belum ketemu. Beberapa tahun baru bisa ketemu gitu. Oke. Jadi menurut om dan tante bagaimana cara menghindari konflik dengan adanya perbedaan budaya? Komunikasi. Komunikasi, kalau ada sesuatu yang tidak disukai, iya. kita komunikasi diselesaikan dengan baik, akhirnya bisa selesai dengan baik. Bisa diselesaikan. Iya. Oke. Kalau begitu sekian dari saya. Terima kasih. Terima kasih. Iya. Oke, baik, selamat malam. Sebelumnya perkenalkan, saya Helga. Bisa tolong perkenalkan dengan om dan tante siapa? Saya dengan Adi. Di saya Selvi. Oke, jadi saya ingin bertanya tentang perbedaan suku. Sebelumnya omnya berasal dari mana dan tantenya berasal dari mana? Kalau saya dari Bugis, Sinjai, Sulawesi Selatan juga. Kalau saya dari Bone. Oke. Pertanyaan saya itu, adakah perbedaan mengenai cara dibesarkan atau perbedaan signifikan mungkin dari segi sifat atau kebiasaan yang berbeda antara om dan tante? Kalau apa tadi? Perbedaan yang signifikan sifatnya atau kebiasaan-kebiasaan orang Bone yang berbeda sama orang Sinjai mungkin. Kalau masalah perbedaan apa tadi? Tidak ada yang Signifikan. signifikan sekali karena sama di masalah kalau ada acara adat sama apa namanya? Caranya sama untuk tapi maknanya sama aja. Sama. Oke. Kalau perbedaan dialek atau logatnya mungkin antara Bone sama Sinjai ada perbedaan? Ya, pasti ada Ada. perbedaan. Oke. Tapi perbedaannya perbedaan yang beda sekali atau tidak juga? Ada yang beberapa yang apa nih, beda seperti kayak tikus, beda itu bahasanya di Bone dengan di Sinjai kayak jagung juga beda, tapi sama. Kurang lebih sama. Iya. Oke. Kalau cara menghindari konflik antar budaya mungkin sepertinya atau jarang terjadi konflik karena kurang lebih latar belakang budayanya sama ya. Iya, sama. Tidak ada konflik antar suku. Misalkan kita ada Bone dulu baru ada Sinjai nanti gitu dipakai semua Dipakai semua ya. Oke, mungkin sekian pertanyaan dari saya. Terima kasih. Selamat malam. Malam. Oke, selamat malam. Perkenalkan, saya Helga. Kalau omnya dan tante bisa tolong perkenalkan dan dari suku. Saya Septa dari suku Melayu. Dari suku Melayu. Kalau omnya? Kalau saya Ismail dari suku Bugis Makassar. Bugis Makassar. Oke, jadi pertanyaan saya itu bagaimana cara om dan tante dibesarkan? Apakah ada perbedaan signifikan mungkin dari segi sifat atau kebiasaan yang berbeda yang terbawa dari masing-masing budaya om dan tante? Ya, kalau saya memang
sudah terbiasa dididik dengan keras ya sama orang tua. Jadi kalau misalnya perbuatan nakal atau ya contohnya kayak merokok, itu pasti orang tua keras, bahkan sampai saya ditendang. Jadi udah keseringan dengar kata keras, Yang keras, jadi ngikut juga ngomongnya keras. Kalau Melayu kan Lembut ya? Melayu Jawa tuh kan lembut, jadi pas ketemu dia kayak ngomong agak keras, Kaget ya? marah atau apa gitu ya. Jadi saya pikir dia marah-marah, ternyata tidak. Oke. Jadi mungkin itu perbedaan paling signifikan ya kayak bicaranya. Oke. Jadi untuk menghindari konflik dari perbedaan itu kira-kira bagaimana? Apakah Om yang belajar memperkecil nada suara atau seperti apa? Ya karena saya sudah terbiasa Komunikasi toh. ngomong keras, dia juga menyesuaikan. Tante yang menyesuaikan. Jangan terlalu ngomong agak keras, kita kan tidak terbiasa. Komunikasi lah kan. Jadi sama-sama menyesuaikan. Sama-sama menyesuaikan. gitu kan. Nah, kalau dia ngomongnya pelan, saya juga pelan, sesuai Kalau kita Melayu. Tinggi juga seperti itu. Oke. Mungkin itu saja pertanyaan dari saya. Terima kasih untuk waktunya. Iya, sama-sama.